UMP 2021 yang diharapkan oleh pemerintah melalui surat edaran tetap dengan 2020 dari surat edaran Kementerian Tenaga Kerja. Kami sekarang tersambung di Zoom atau secara daring dengan Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Bang Melki, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat. Ya, terima kasih waktunya. Kemudian ada Bung Adi Mahfud Wuhaji, Wakil Ketua DPNAS Republik Indonesia, Dewan Pengupahan Nasional. Bung Adi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Bayu. Sudah lama nggak bertemu nih sama dua-duanya. Dan satu lagi melalui sambungan telepon, mungkin kalau pagi hari terlalu ganteng untuk bertemu dengan Sapa Indonesia. Bang Andi Gani Nenawea, Presiden dari KSPSI. Selamat pagi Bang Andi. Pagi. Ya, terima kasih waktunya melalui sambungan telepon. Bang Melki, ini persisnya seperti apa sih pembahasan waktu itu di Komisi 9 antara pemerintah dengan DPR? DPR memang setuju ya? Saya menyebutnya tidak ada kenaikan. Di surat edaran sih disebutnya disamakan dengan tahun 2020 untuk tahun 2021. Memang memenuhi ekspektasi Komisi 9 juga. Iya deh, nggak naik dulu karena pandemi atau gimana Bang Melki? Ya, terima kasih Mas Bayu. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini Kementerian Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja dan Komisi 9 belum secara resmi membahas terkait tentang upah minimum di rapat Komisi 9. Oh begitu? Sementara reses, ya, kami lagi reses sampai dengan tanggal 8 November nanti. Dan dalam masa reses ini kami kemudian seperti halnya juga masyarakat secara umum menerima ada surat edaran Menaker bahwa upah minimum provinsi tidak naik untuk tahun 2021. Lalu Bang Melki, jadi Komisi 9 belum tahu nih begitu? Jadi baru tahunya barengan sama kita lewat surat edaran? Betul. Oh ya? Secara resmi pembahasan di Komisi 9 belum dilakukan. Oh. Dan tentu sebagaimana halnya juga teman-teman yang lain, kami juga berkomunikasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan jajaran. Dan sebagaimana juga yang disampaikan memang menurut Kementerian Tenaga Kerja bahwa hal ini dikarenakan kondisi ekonomi kita yang seperti sekarang ini, tapi kami juga memberikan pesan bahwa kondisi ini jangan dibuat sama rata untuk setiap daerah dan setiap sektor, karena kondisi terdampak COVID-19 ini itu bisa berbeda di setiap daerah dan di setiap sektor gitu. Oh ya, nah ini berarti akan ada pembahasan lagi untuk memperjelas sektor-sektor tersebut seperti Bang Melki katakan atau versi Komisi 9 nantinya bersama pemerintah. Jadi surat edarannya akan ada susulan begitu yang lebih menjelaskan provinsi mana yang tetap diminta naik, sektor apa di provinsi tersebut atau bagaimana nih? Jadi sama ratakannya Bang Melki. Kalau domain menaikkan UMP itu kan bukan ada pada pemerintah pusat, Mas Bayu. Oh ya, pemerintah daerah atau provinsi ya. Memberikan panduan saja, macam surat SE ini, tapi nantinya keputusan setiap provinsi itu terkait dengan upah minimum nanti diteruskan menjadi upah minimum kabupaten dan kota, sektor dan seterusnya itu menjadi domain dari masing-masing tempat sesuai dengan keputusan bersama antara kepala daerah dan pimpinan serikat buruh, pimpinan asosiasi pengusaha dan tokoh masyarakat yang ada dalam Dewan Pengupahan. Oh, sudah terjadi berarti Bang Melki ya, di mana beberapa provinsi menyatakan tetap akan menaikkan, besaran persentasenya juga sudah mereka jelaskan, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI akan menaikkan untuk sektor-sektor yang tidak terdampak. Mungkin kita nanti tunggu bagaimana penjelasan DKI sebagai provinsi untuk menjelaskan sektor mana yang mereka sebutkan ini. Nah, tapi kan sampai pagi ini saya membaca itu di berbagai informasi ada 30 provinsi yang menyatakan bahasanya adalah mengikuti himbauan dari pemerintah pusat. Jadi mereka menyatakan tidak naik. Ini berarti agak menganggap ini himbauan ini sama rata begitu. Nah ini gimana Bang Melki kemudian melihatnya? Saya mengatakan bahwa di 30 provinsi itu harusnya kan tetap ada sektor-sektor yang bisa berkembang walaupun ada pandemi begitu. Nah ini mereka kemudian ikut sama rata jadinya, Bang Melki. Ya, tentu sekali seperti kami sampaikan, terkait dengan kebijakan UMP yang ada di setiap provinsi,
itu tidak bisa ditentukan serta-merta dari Jakarta. Karena tentu pembahasan di setiap daerah itu bisa bisa berbeda. Dan bahkan begini, Mas Bayu, kita kan selalu mengatakan bahwa dia tetap sama atau naik ya. Betul. Padahal juga kalau Anda kata pembahasan di daerah itu bukan sekedar sama. Sangat jatuh atau menurun, bisa saja turun begitu. Bisa turun, walaupun itu dimungkinkan, kan Pak Jokowi sudah bilang kan nggak ada kan. Ya. Pak Jokowi sudah bilang nggak ada penurunan upah minimum. Tapi andai kata itu dihitung secara matematis, mungkin saja ada satu provinsi itu yang mungkin turun bisa aja. Tapi kan Pak Jokowi sudah memberikan komitmen bahwa jangan sampai turun upah minimum. Minimal tetap sama, tapi juga tidak naik kalau melakukan SE dari Menaker ini. Baik, tapi saya tetap penasaran begini, Bang Melki, supaya apa yang disampaikan Bang Melki kepada kami di Sapa Indonesia ini juga tersampaikan juga lebih jelas, lebih spesifik, mungkin dalam surat edaran susulan atau apa bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, disampaikan lagi sebagai sebuah himbauan kepada pemerintah daerah. Atau sebenarnya pemerintah daerah sudah mengerti ini sebetulnya, Bang Melki? Ya, nanti Pak Adi yang dari Depanas RI bisa menjelaskan ya, karena beliau terkait dengan teknis pembahasan ini. Yang pasti SE Menaker ini itu harus dianggap sebagai panduan yang disesuaikan dengan kondisi lokal, bukan berlaku nasional. Jadi jangan dianggap bahwa, apalagi ini surat edaran ya, surat keputusan saja tentu itu masih bisa, kalau andai kata ada penyesuaian itu bisa dilakukan. Baik penyesuaian yang itu diatur dalam surat tersebut, ataukah memang apabila pembahasan di level provinsi ada ada perubahan, nanti itu bisa diusulkan menjadi semacam pengecualian di provinsi tertentu. Tapi kan ini, kami percaya begini ya Mas Bayu ya, ini kondisi saat ini itu semua orang menyadari bahwa ada masalah. Ada masalah terkait dengan perkembangan ekonomi kita kan relatif kan stuck, bahkan menurun. Produktivitas kita menurun. Saat ini menurut saya, upah minimum ini jangan menjadi lagi perdebatan baru yang membuat kita habis energi di sini. Karena toh juga Mas Bayu, tanpa ada upah minimum ini juga sebenarnya, baik perusahaan, baik pengusaha maupun serikat buruh itu kan mencoba mencari titik-titik temu sehingga perusahaan tetap bisa berlangsung atau berjalan. Setuju, Jadi upah minimum ini cuma sebagai pemandu yang namanya juga kan kita harus punya upah minimum setiap tahun kan. Disesuaikan seperti apa. Nah, ini lebih kepada urusan upah minimum, tapi keberlangsungan usaha itu bukan sekedar upah. Nah, itu sudah dibahas sama ini. Saya lihat dialog yang baik antara pengusaha dan pekerja difasilitasi oleh pemerintah untuk membuat setiap usaha tetap bisa berjalan, jangan sampai berhenti. Kita nanti garis bawahi berkaitan dengan ini untuk bagian akhir, kita ulangi lagi apa yang Bang Melki katakan. Kita simpan dulu ya, Bang Melki. Saya kepingin ke Mas Adi dulu, Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas Republik Indonesia. Mas Adi, supaya apa yang menjadi surat edaran dari Kemenaker ini tidak serta-merta menjadi seperti surat perintah dalam tanda petik. Tapi sebetulnya himbauan, daerah harus menghitung sendiri, itu akan tersampaikan tidak dengan baik. Tapi 30 provinsi sudah serta-merta menyatakan, siap, kami tidak menaikkan UMP. Mas Adi. Baik, terima kasih Mas Bayu. Saya tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan sama Bu Hayani dan sekaligus Bang Melki ya. Saya sepakat juga apa yang disampaikan keduanya. Kita seharusnya kita realistis saja bahwa menaikkan UM saat COVID bagi yang tidak terdampak pun sebetulnya juga kurang tepat. Sebab juga akan terdampak juga naiknya harga produksi, Mas Bayu. Padahal daya beli pun juga belum stabil, bahkan relatif juga tidak ada. Mungkin sedikit saya akan mau menjelaskan kronologisnya. Semuanya ini kan juga ujung-ujungnya dari surat edaran Ibu Menaker. Sebetulnya ini juga bukan hal yang baru, Mas Bayu. Bahwa berdasarkan PP 78 2015, Permen 16 dan 15 pun, itu untuk tahun ke-6 sebetulnya, yakni 2021, seandainya tidak ada surat edaran Menaker, maka UM adalah sama dengan KHL, hasil peninjauan, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dirjen PHI, Bu Hayani. Nah, dalam hal ini, semuanya itu adalah hitungannya berdasarkan badan pusat statistik. Kita juga ada kajiannya, ada supervisinya, semuanya datanya valid, Mas Bayu. Nah, di mana, contoh saja ya, saya contohkan saja ya, di mana DKI, ya Mas Bayu? Silakan, lanjutkan Mas Adi.
Ya, saya contohkan ya, di mana DKI bahkan itu bisa turun 10% jika itu diberlakukan KHL, hasil dari peninjauan kami. Itu ada simulasinya, kami juga ada. Karena sudah di atas KHL, Mas Bayu, UM-nya. Nah, ini yang sebetulnya terselamatkan dengan adanya surat edaran dari Bumenaker. Jadi sebetulnya mohon izin, kiranya jangan dibolak-balik gitu ya. Nah, sebetulnya dalam hal ini, termasuk DKI, dari saat ini misalnya ya, ini ilustrasi ya, saya menggambarkannya, karena ini juga ada kajiannya di Depenas, Mas Bayu. Ya. Contoh misalnya DKI dari UM yang saat ini kurang lebih 4,2, itu akan turun 3,8, alias minus kurang lebih 430-an lah, atau 10% tadi. Begitu juga contoh misalnya ada UMK-nya misalnya, yang saat ini ada gajinya upah minimumnya 4,5, itu akan turun di 3,7, bahkan minus 17%. Makanya sebetulnya kalau kita berbicara ini bukan masalah turun naik, saya sepakat dengan Pak Melki. Tapi kondisi saat ini yang belum memungkinkan, gitu ya. Jadi saya selalu sering menyampaikan bahwa sangat tidak mungkin, pengusaha begitu juga pekerja itu saling mengesampingkan di antaranya. Karena di keduanya pun juga tidak bisa terpisahkan. Ini saya kira dua perspektif itu yang harus kita kedepankan. Ya, saya menangkapnya begini, Mas Hadi, berarti kalau mengikuti himbauan pemerintah pusat untuk tidak menaikkan UMP sama dengan UMP tahun 2020 sekalipun, itu bisa saja di beberapa daerah, bahkan DKI tadi dicontohkan, sebenarnya justru tetap lebih baik dibanding kalau dihitung betul-betul, karena bisa saja menurun sebetulnya situasi dunia usaha karena pandemi COVID-19. Kira-kira begitu ya, Mas Hadi ya. Nah, bagaimana kemudian kita publik, terutama kemudian teman-teman dari buruh bisa mengerti ini? Ini kan sebetulnya nanti akan dibicarakan lagi, akan ada pembicaraan sehingga semua orang mengerti duduk soalnya. Jadi bukan berarti tetap itu kemudian juga merugikan begitu bagi buruh. Ini akan ada penjelasan mengenai hal ini, tripartit, jelas begitu, Mas Hadi? Saya kira jelas. Jadi sebetulnya begini, Mas Bayu. Tadi ilustrasi, begitu juga di daerah yang lain, Mas Bayu. Saya lanjutkan ya. Itu pun ada yang naik, dan bahkan banyak juga yang naik gitu ya. Nah, tapi dengan begitu adanya suatu disparitas, itu yang kita jaga gitu ya. Nah, sebetulnya ini juga semua sudah dibahas di LKS Tripnas. Kebetulan LKS Tripnas ini langsung dipimpin oleh Bumenaker itu sendiri. Kami pun juga ada di dalamnya gitu ya. Saya kira semuanya clear komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Gitu ya. Nah, begitu juga di Depenas. Depenas itu fokusnya di pengupahan. Di pengupahan ini kita senantiasa juga speak-nya with data ya, dengan data. Nah, data itu tentu dalam hal ini juga merujuk ke Badan Pusat Statistik sebagaimana memang regulasi diamanahkan di sana. Nah, sekali lagi sebetulnya Mas Bayu, ini bukan masalah turun naik, tetapi kondisi saat ini kemampuan perusahaan untuk membayar. Nah, ini sebetulnya yang harus kita kedepankan gitu ya. Sekali lagi kemampuan untuk membayar itu. Dan pengusaha yang kita tanyakan juga itu adalah bagaimana juga menjaga biar tidak terjadi gelombang PHK terus-menerus. Dan juga tidak dirumahkan bahkan kerja paruh waktu dalam arti sip-sipan. Nah, itulah yang kita jaga. Ya, dimengerti dari sisi Depenas, Mas Hadi. Bang Andi, berkaitan dengan penjelasan-penjelasan dari Komisi 9, dari Depenas ini, bisa kita kemudian sama-sama melihat ini bukan sebuah polemik, tetapi kemudian bisa melihat bukan soal turun naik, tetapi apa yang kemudian menjadi sebuah upaya kelangsungan hidup dunia usaha Indonesia ke depan. Bang Andi? Dari awal, Mas Bayu, saya sudah menduga pasti ada kepala daerah yang dalam tanda kutip melawan SE tersebut. Dan akhirnya terbukti Jawa Tengah menaikkan upah walaupun relatif kecil. Lalu DIY, DKI dengan adanya pembatasan. Dan Jawa Timur ya? Dan Jawa Timur naik. Kenapa Anda menduga gitu, Bang Andi? Ya, karena pasti kepala daerah melihat situasi daerahnya masing-masing. Dan itu tentu akan membuat Menaker menjadi polemik sebetulnya. Yang bilang tidak ada polemik siapa? Itu berpolemik bahwa himbauan pemerintahan pusat tidak didengar oleh beberapa gubernur. Karena mereka melihat situasinya langsung. Saya ambil contoh. Di sini ada Mas Adi, ada Bang Melki. Ada beberapa perusahaan malah menaikkan upah minimumnya. Ada beberapa sektor. Jadi jangan pemerintah pusat mengambil langkah memukul rata semua kondisi ini. Di situasi pandemi COVID-19, bahkan ekspor udang itu naik dengan pesat. Ekspor ya.
Ya. Ada beberapa jenis usaha yang malah menanggung keuntungan dalam situasi ini ada, dan itu kita mesti realistis, itu terjadi. Nah, kalau pemerintah pusat mengambil langkah untuk menutup ruang menaikkan upah, tentu ini kan akan menjadi polemik di tengah masyarakat, dan gubernur. Sebelum kita ngobrol, Bang Andi, saya bicara sama Ibu Haiyani Rumondang ini, Dirjen Binwas Naker dari Kemenaker. Itu bukan surat perintah, saya pakai bahasa saya, Bang Andi, bukan surat perintah, tapi himbauan. Bahasanya sama dengan penjelasan Bang Melki dan juga Mas Adi, bahwa itu diserahkan sebetulnya seperti selama ini kepada pemerintah daerah masing-masing. Sebetulnya itu. Di mana salah persepsinya kemudian bagi teman-teman dari buruh, Bang Andi? Pemerintah pusat tidak perlu terlalu jauh untuk memberikan barrier. Ada garis batas bahwa himbauan sebaiknya tidak menaikkan upah dan tetap ada upah minimum di tahun 2020. Oke, tanpa himbauan seperti itu pun sebetulnya akan berjalan apa adanya, begitu? Karena serikat buruh pun di tingkat perusahaan, Mas Bayu, sudah menyadari kondisi perusahaan masing-masing. Mereka sudah dewasa semua. Bahkan ada beberapa pengurus serikat pekerja tingkat perusahaan menyampaikan kepada saya, Bung Andi, tahun ini kita kelihatannya tidak bisa naik karena kondisi perusahaan kami. Nah, itu kedewasaan itu sudah sangat luar biasa. Sekarang ini tidak perlu kita bertarung dengan polemik, karena beberapa teman-teman pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan itu sudah menyadari dan mereka tahu persis kondisi masing-masing. Tapi saya mendapatkan laporan juga, sampai tadi pagi tadi malam saya ada 17 perusahaan menaikkan upahnya. Karena di sektor mereka, ada beberapa yang saya perikanan, ada beberapa lagi yang memang malah mendapatkan keuntungan. Ada beberapa negara lockdown total. Akhirnya ada negara yang punya ruang untuk kita ekspor, mereka membuka ruang besar dan akhirnya mereka mendapat keuntungan dan menaikkan upahnya. Oh, oke. Nah, Bang Andi, saya senang mendengar cerita-cerita di belakang layar dari Bang Andi, dari teman-teman buruh dengan perusahaannya yang saling terjadi pengertian begitu ya. Tapi kan hari ini tanggal 2 November, koreksi saya Bang Andi, teman-teman buruh ada yang juga turun ke jalan. Ada 2 agenda, menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan juga ingin menanyakan UMP yang tidak naik itu. Kok masih ada yang turun ke jalan? Kok Undang-Undang Cipta Kerja saya no question lah tentang itu. Ya, yang pertama saya akan memimpin langsung aksi nanti jam 10.30. Memimpin langsung aksi bersama Presiden KSPI Said Iqbal. Dan saya sudah menyampaikan tadi malam di rapat terakhir kami, aksi kami adalah aksi tanpa kekerasan dan berjuang dengan damai. Jadi kami sudah memberikan instruksi kepada seluruh anggota kami yang akan ikut hadir sekitar 10-12 ribu orang di Mahkamah Konstitusi. Kami ingin memberikan penegasan kepada masyarakat, buruh Indonesia tidak hanya bisa aksi di jalanan, tapi kami siap bertarung dengan JR di MK. Jadi nanti kami akan menyerahkan surat mandat buruh kepada Mahkamah Konstitusi. Kami akan mengambil langkah JR di Mahkamah Konstitusi karena kami mempunyai materi gugatan yang sangat siap, dan menurut kami mudah-mudahan Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi bisa mendengar nurani buruh Indonesia. Saya apresiasi untuk himbauan itu kepada teman-teman buruh dan untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sekali lagi, kalau agenda untuk UMP ini tetap akan disuarakan atau tidak jadi disuarakan hari ini untuk dibawa di aksi hari ini? Tentu akan tetap kita suarakan, Mas Bayu. Kita menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintahan pusat, karena gini, kita kan harus menjaga bahwa pemerintah tidak boleh losing face dalam hal ini. Dari awal saya sudah menduga ketika SM-Menaker ini dikeluarkan, akan ada beberapa kepala daerah yang akan tetap menaikkan. Walaupun cuma 1 sampai 2 atau 3 atau 4. Itu sangat-sangat tentu akan membuat polemik di masyarakat. Kita tidak boleh menutup mata dalam hal ini. Oh, akhirnya yang terjadi di masyarakat apa, Mas Bayu? Oh, ini ternyata ada persoalan dengan elektabilitas, padahal nggak ada. Nanti kalau Jawa Tengah naik, pasti DKI akan menaikkan. Akhirnya kan jadi polemik seperti itu sekarang. Ya, saya yakin kepala daerah tidak memikirkan soal elektabilitas Pilpres 2024, saya yakin itu. Tapi mereka mempunyai pedoman dengan kondisi masyarakat yang mereka pimpin. Nggak ada urusan. Dan akhirnya polemik itu, Mas Bayu, kita tidak boleh menutup mata. Oh, kalau Jawa Tengah naik, pasti DKI naik ya, karena bersalip-salipan di elektabilitas. Akhirnya kan jadi seperti itu yang terjadi sekarang di masyarakat. Itu sih. Saya yakin tidak ada seperti itu. Saya harus mengakui sebetulnya ada situasi seperti itu yang saya sudah tanyakan tadi kepada Ibu Yani, bahwa itu sebetulnya memang diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Kita akan lanjutkan Bang Melki, Bang Andi, Mas Adi, babak kedua obrolan kita
bagaimana kemudian agar ini tidak menjadi polemik di beberapa waktu ke depan? Tidak tiap tahun kita kemudian ada situasi UMP yang harus kita bahas. Karena sebetulnya semua sudah berjalan apa adanya. Kami segera kembali.